Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Sahabat nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini insyaallah kita akan membahas munada. Munada ini adalah kalimat panggilan. عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. Al-munada adalah kalimat panggilan. Kalimat panggilan ini meliputi dua unsur. Yang pertama ada nida, alat memanggil, yaitu ya ayyuha ayyatuha. Kemudian yang kedua adalah munada yang dipanggil. Munada adalah ismun yuzkaru ba'da ya au ihda akhawatiha. Munada adalah isim atau kata benda yang terletak sesudah ya dan saudara-saudara ya. Mari kita lihat. Al-munada atau yang dipanggil ini terbagi kepada 5. Yang pertama mufrad alam, kemudian yang kedua nakirah maqsudah, yang ketiga nakirah ghairu maqsudah, yang keempat mudhaf, kemudian yang kelima musyabbah bil mudhaf. Mari kita lihat yang pertama al-mufrad al-alam. Al-mufradul alam. Mufrad alam ini adalah kata tunggal ma'rifah. Apa contohnya? Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya ini adalah adatun nida atau alat memanggil. Sedangkan Muhammadnya ini adalah munada. Munada itu yang dipanggil atau kata yang terletak sesudah huruf yang terletak setelah alat memanggil. Kita lihat Muhammadu ya. Muhammadunya ini di sini mabni atas dhammah, dia nasab ya, fi mahalli nasbin. Setiap kata yang terletak setelah adatun nida dan dia mufrad alam, kata tunggal yang ma'rifah, maka dia mabni atas dhammah. Mabni atas dhammah tapi dia fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab. Mari kita lihat definisinya. Al-mufradul alam, mufrad alam, kata tunggal yang ma'rifah, yang alam, wan nakirah, dan nakirah al-maqsudah, nakirah yang tertentu, fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin, maka dia dibina, dia mabni atas dhammah. Kita lihat di sini kata Muhammadnya ini, Muhammadunya ini mabni atas dhammah. Kenapa dia mabni atas dhammah? Karena dia mufrad alam ya. Kita lihat di sini al-mufrad al-alam dan nakirah maqsudah dan nakirah yang tertentu, dia mabni atas dhammah ya. Min ghairi tanwinin, tanpa tanwin ya. Kita lihat Muhammadnya ini dia tidak bertanwin, tidak dhammatani, tapi hanya dhammah wahidah saja ya. Tapi dia fi mahalli nasbin. Kenapa fi mahalli nasbin bukan mansub? Karena Muhammad ini di sini dia menjadi mabni. Oke. Apalagi contoh yang lain? Contoh yang kedua, ya Aisyatu ya. Kata Aisyah ini adalah munada, kemudian dia terletak sesudah adatun nida, alat memanggil. Kata Aisyah di sini munada, dia mabni atas dhammah. Kenapa? Karena dia mufrad alam, karena dia kata tunggal yang ma'rifah, yang alam, maka dia mabni atas dhammah fi mahalli nasbin. Posisinya itu posisi nasab ya. I'rabnya di sini i'rab mahalli dia. Kemudian kita lihat yang kedua, an-nakirah al-maqsudah. Nakirah maqsudah ini adalah nakirah yang tertentu, sudah tertentu orangnya, asing tapi sudah tertentu. Kita lihat contohnya, ya rajulu. Di sini ada tunida, ianya ada tunida, alat memanggil, rajulnya adalah munada yang dipanggil. Wahai laki-laki. Laki-laki mana? Laki-lakinya sudah tertentu. Mungkin laki-lakinya berbaju merah, atau laki-lakinya berjambang atau berkumis. Yang pasti yang memanggil rajul ini sudah tahu orangnya siapa. Maka ini nakirah maqsudah, dan dia kata rajul ini munada, mabni juga atas dhammah. Kenapa mabni atas dhammah? Kita lihat definisinya. Wan nakirah al-maqsudah, dan nakirah yang tertentu, sudah tertentu orangnya, fayubnayani ala dhammi, maka dia dibina, dia mabni atas dhammah, min ghairi tanwinin, tanpa tanwin.
Tidak dibilang ya rojulun, tapi ya rojulu, ya, wahai laki-laki. Laki-laki mana? Laki-laki yang sudah tertentu orangnya yang dipanggil. Kemudian ya waladu. Kata waladu ini juga munada yang dipanggil, dia terletak sesudah adatun nida, dia juga mabni atas dhammi. Kenapa mabni atas dhammi? Karena dia nakirah maksudah, nakirah dan sudah tertentu walad yang mana, anak laki-laki yang mana. Selain dia mabni atas dhammi, kata walad ini dia fi mahalli nasbin. Posisinya adalah posisi nasab, tidak dikatakan mansub, ya. Yang kenapa? Karena dia di sini, kata walad di sini mabni. Kemudian kita lihat nomor 3. Kalau nomor 3, 4 dan 5 ini berbeda, ya. An-nakirah ghairu maqsudah. Nakirah yang tidak tertentu, ya, yang umum. Apa contohnya? Ya rojulan, wahai seorang laki-laki. Kata rojulan di sini munada yang dipanggil, ya, isim yang terletak sesudah adatun nida, setelah alat memanggil. Bedanya di sini, kata rojulan ini mansub, ya. Laki-laki yang mana? Laki-laki yang mana saja yang mendengar panggilan ini. Wahai laki-laki, laki-laki yang mana saja. Bisa jadi yang berjas, yang berkumis, yang pendek rambutnya. Pasti siapa yang mendengar panggilan untuk laki-laki ini mungkin bisa jadi menyahuti panggilan tersebut, ya. Kita lihat dia mansub. Apa definisinya? Wassalasatul baqiyah. Dan 3 yang terakhir, 3 setelah yang 2 ini mufrad alam dan nakir maksudah. Wassalasatul baqiyah mansubatun la ghair, maka dia mansub. Tidak fi mahalli nasbin, ya, tidak mabni dia, tapi dia mansub, ya. Kemudian yang kedua, ya waladan, wahai seorang anak laki-laki. Kata waladan di sini dia mansub. Kenapa mansub? Karena dia nakirah ghairu maqsudah, nakirah tidak tertentu. Laki-laki yang anak laki-laki yang mana? Anak laki-laki yang mana saja yang mendengar panggilan dan seruan ini. Kemudian yang keempat adalah mudhof. Mudhof itu 2 kata yang bergabung menjadi satu, ya, kata majmu'. Apa contohnya? Ya kanisal fasli. Kita lihat di sini ada tunida, kata sesudahnya mudhof, ya, kata sesudahnya mudhof, dan dia juga mansub. Kenapa mansub? Karena dia, kita lihat di definisinya, as-salasa al-baqiyah mansubah. 3 sisa terakhir mansub, ya. Selain yang 2 ini, kalau yang 2 ini mabni atas dhamma, kemudian 3 selanjutnya nakirah maksudah mudhof dan musyabbah bil mudhof, munadanya itu mansub, ya. Kanisa jadi mansub, ya. Kenapa mansub? Karena dia mudhof di sini. Kemudian contoh yang kedua, ya katibat darsi, wahai yang menulis pelajaran. Yang di atas artinya adalah wahai yang menyapu kelas, ya. Ya katibat darsi, kata katiba di sini dia mansub, munadanya mansub, ya, karena ya ini berfungsi sebagai menasabkan kata sesudahnya, menasabkan munadanya, ya. Kita lihat dia mansub. Kalau kita i'rab katiba munada mansub wa alamatu nasbihi fathah zahira 'ala al-akhir wa huwa mudhaf. Kata katiba ini adalah munada, dia mansub, tanda nasabnya adalah fathah dan dia menjadi mudhaf. Kemudian yang kelima, musyabbah bil mudhaf. Musyabbah bil mudhaf ini yang menyerupai mudhaf. Kalau di dalam kitab Nahwu Wadih dikatakan syabih bil mudhaf, ya, sama saja, menyerupai mudhaf. Apa contohnya? Ya ba'i'an ghanaman, wahai yang menjual kambing. Kata ba'i'an di sini munada, dia mansub. Kenapa mansub? Karena dia musyabbah bil mudhaf, mirip dengan mudhaf. Karena kita definisinya tadi as-salasa al-baqiyah mansubah. 3 yang terakhir tadi nakirah ghairu maqsudah mudhaf dan musyabbah bil mudhaf itu mansub. Ya ba'i'an ghanaman, wahai yang menjual kambing. Ba'i'an munada dia mansub setelah adatun nida. Ghanamannya menjadi maf'ul, ya. Kenapa dibilang musyabbah bil mudhaf? Karena kata ya ba'i'an ghanaman ini mirip-mirip mudhaf. Kalau diganti menjadi mudhaf, apa bunyinya? Ya ba'i'al ghanami, ya. Ya ba'i'al ghanami. Kita lihat di sini, ini mudhaf. Ya ba'i'al ghanami, wahai yang menjual kambing. Nah, kalau ini syabih bil mudhaf,
dimansubkan setelah adatun nida. Nah, maka dikatakan dia musyabbah bil mudhaf. Sama juga dengan ya kanisal fasl ini bisa dirubah menjadi musyabbah bil mudhaf. Ya kanisan faslan, wahai yang menyapu kelas. Ya katiban darsan, wahai yang menulis pelajaran. Bisa dirubah menjadi musyabbah bil mudhaf. Kemudian yang terakhir ya la'iban quratan. Ya la'iban quratan. Kata la'iban ini juga munadah, dia mansub setelah adatun nida ya. Dia ini adalah musyabbah bil mudhaf. Kenapa musyabbah bil mudhaf? Karena bisa kita rubah menjadi mudhaf. Apa contoh? Apa perubahannya kalau kita rubah menjadi mudhaf? Ya la'ibal qurati, wahai yang memainkan bola. Kata qurahnya ini menjadi maf'ul bih mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Sahabat Nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita fahami dengan baik. Apabila rekan-rekan belum paham, mungkin kita bisa berdiskusi dengan bertanya mengisi kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.